Halo, selamat sore Bu Rahel. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore juga Bu Fani, puji Tuhan hari ini luar biasa. Puji Tuhan, saya juga sangat bersemangat hari ini. Ibu Rahel, bagaimana hari ini? Melihat Ibu Rahel sedikit murung nih. Sebenarnya sedang memikirkan sesuatu. Apakah saya salah mengenai ini? Eh, Betul Bu Fani, sebenarnya memang ada hal yang sedang saya pikirkan saat ini, namun saya masih bingung saya harus mengutarakan atau bercerita ke siapa. Apakah saat ini Bu Fani sibuk? Oke, Eh, kebetulan nih Bu, saya sedang tidak sibuk. Saya dengan senang hati siap mendengarkan Bu Rahel. Mungkin bisa di-sharingkan. oke, terima kasih Bu Fani sebelumnya. Jadi begini Bu Fani, beberapa hari ini ada hal yang membuat saya merasa tidak nyaman. Eee, jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini, Bu Rahel? Eh, saya berharap saya akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan ini ke Ibu Fani. Oke, baik. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan ini selain, Itu salah tentang ada satu di jalurnya Pak Alfi, Bu. Itu Ya, dituntut saya lagi, Bu. juga berharap mendapatkan solusi setelah saya menceritakan persoalan ini ke Ibu Fani. Musim oke, hujan baik. kayak gini, Semoga kita bisa mendapatkan pencerahannya ya, Bu. Jadi masalahnya seperti apa, Bu? Silakan diceritakan. Ibu Fani, jadi beberapa hari yang lalu eh, saya disupervisi oleh kepala sekolah dan setelah supervisi itu saya mendapatkan masukan dari beliau. Kira-kira apa yang membuat Ibu Rahel mendapat masukan tersebut? Eh, Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu serius persoalannya, Bu. Jadi Bapak Kepala itu mengomentari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan saat supervisi. Memangnya proses mengajarnya yang seperti apa Bu Rahel lakukan? Eh, jadi Pak Kepala sekolah itu keberatan karena ketika saya melakukan proses pembelajaran itu saya tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Lalu Ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? ya saya menyampaikan kepada beliau apa adanya bahwa selama ini ketika saya mengajar memang saya menggunakan referensi buku juga dari perpustakaan dan sebagainya. Ada banyak yang saya pakai, tapi tetap saya mengacu kepada kurikulum. Namun jawaban saya itu kurang berkenan uh, bagi Pak Kepala rupanya. Oh, seperti itu ya permasalahannya. Saya izin bertanya, Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar itu? Ya, yang seperti yang sudah tadi saya sampaikan ke Ibu Fani, ya saya mengajar dari berbagai sumber, dari buku-buku juga, dari menayangkan video-video yang interaktif, yang menurut saya itu menyenangkan. Kira-kira menurut Ibu Rahel, apa yang membuat Ibu tidak menggunakan buku teks yang disediakan? Ya, jadi kalau menurut saya eh, sumber belajar yang saya gunakan sudah cukup dan itu mempermudah murid-murid saya. Di samping itu mereka juga eh, termotivasi untuk belajar karena menarik menurut mereka dan eh, saya tetap mengacu pada kurikulum. Oke, sebenarnya Ibu sudah bagus, Bu. Kemudian,
Menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Kita tahu bahwa semua sumber belajar itu baik. Baik buku teks yang dimaksud oleh kepala sekolah juga baik. Menurut Ibu Rahel, jika Ibu Rahel menambahkan buku teks sebagai sumber belajar, apakah akan berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran tersebut? Ya betul ya Bu Fani ya. Setelah Ibu Fani bertanya, saya menyadari bahwa buku teks itu bisa dipakai sebagai sumber belajar ya. Jadi mungkin ya buku teks bisa dipakai sebagai sumber belajar dan tidak salah juga kalau saya memakai buku teks ya. Nah, berarti kita sudah sepakat bahwa buku teks bisa dipakai sebagai sumber belajar. Mungkin Bapak Kepala Sekolah berharap Ibu Rahel dapat memanfaatkan buku-buku yang sudah tersedia. Ya, saya pikir itu benar adanya bukan. Iya, Ibu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu Rahel? Ya, terima kasih Bu Fani. Terus terang saya merasa lebih nyaman. Ya, namun yang ada di pikiran saya sekarang adalah bagaimana saya mencari waktu untuk bertemu dengan kepala sekolah dengan membawa perangkat saya yang sudah saya revisi untuk saya tunjukkan karena itu permintaan beliau. Untuk hal itu, Ibu Guru bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nanti Ibu Guru dipanggil kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan. Dan saya yakin, pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif, sehingga menambah semangat Ibu Rahel dalam mengajar. Ya Bu, saya juga berharap demikian. Oke. Amin ya Bu. Amin. Selanjutnya, apa yang sudah kita bahas bersama? Apa rencana Ibu Rahel selanjutnya? Saya berniat menemui beliau, Pak Kepala, dan menunjukkan revisi perangkat saya, Bu. Sebuah rencana yang sangat bagus, Bu. Lalu, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dan sumber-sumber belajar yang sudah saya gunakan sebelumnya juga akan tetap saya terapkan Bu, karena memang siswa saya sudah nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian saya juga akan mengakomodir kebutuhan belajar siswa saya. Luar biasa Bu Rahel, langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Dan saya setuju dengan ide itu. Ya, syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena mendapat jalan keluar, apalagi ini berhubungan dengan atasan saya. Puji Tuhan, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Rahel. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Lalu yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu kepada kurikulum. Saya juga akan menggunakan buku teks. Kemudian yang kedua, jika tidak ada halangan, besok saya akan bertemu dengan kepala sekolah. Baik Bu Rahel, lalu selanjutnya kira-kira menurut Ibu Rahel dukungan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dalam pikiran saya akan berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali Bu Rahel. Semoga semuanya dapat dilakukannya ya Bu Rahel, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana yang tenang dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan saran serta masukannya Bu Fani. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan baik untuk murid-murid kita.
Amin Bu Rahel, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Semoga dengan yang diperoleh ini dapat kita terapkan dalam dapat Ibu Rahel terapkan dalam pelajaran setiap hari. Sekian dan terima kasih. Halo Bu Fani, apa kabar hari ini? Baik sih Ibu Rahel. Ibu Rahel apa kabar juga hari ini? Sebenarnya ada hal yang ingin saya sharing dengan Ibu nih. Saya agak sedikit masalah. Oke, boleh. Saya dengan senang hati mau mendengarkan cerita dari Bu Fani. Kira-kira setelah Ibu Fani bercerita, Ibu Fani ingin mendapatkan apa dari saya? Tujuannya apa? Oke, saya menginginkan supaya setelah sharing ini supaya saya dengan teman-temannya itu hubungan tetap baik. Dengan masalah yang saya hadapi saat ini nih, saya menginginkan supaya kelompok belajar kami itu bertumbuh bersama. Di mana kalau saya memperoleh hal baru, saya bagi ke teman-teman, teman-teman bisa menerimanya dengan senang hati. Namun sekarang yang saya alami itu mereka tanggapan dari mereka itu mereka selalu berpikir bahwa saya itu terlalu terlalu over untuk membagikan pengetahuan seolah-olah saya super tahu atau apa begitu. Tapi saya sama sekali tidak bermaksud seperti Ibu. Bagaimana menurut Ibu Rahel? Apakah saya terlalu berlebihan kah? Oke, baik Bu Fani. Jadi persoalannya adalah teman-teman Bu Fani merasa Ibu Fani terlalu berlebihan gitu ya dalam Iya. mengajak mereka mempelajari hal-hal baru yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi. Kalau menurut saya luar biasa ya Bu Fani ya. Bu Fani memiliki keinginan untuk bertumbuh bersama mereka. Nah, kalau saya boleh tahu nih, ketika Ibu Fani menyampaikan maksud dan tujuan baik tersebut, pendekatan seperti apa yang Ibu Fani lakukan kepada teman-teman untuk menyampaikan hal baru tersebut? Melalui diskusi kah, ngobrol santai, atau bagaimana? Pendekatannya ya. Wah, terima kasih banyak ya Ibu Rahel. Sepertinya saya teringat akan satu hal yang ternyata selama ini mungkin ternyata selama ini saya melakukan pendekatan yang salah dengan teman-teman. Saya itu begini Bu Rahel, saya itu ketika saya mendapatkan suatu ilmu yang baru itu, saya tidak memperhatikan lagi guru ini sedang dalam keadaan seperti apa, moodnya seperti apa. Pokoknya ilmu baru yang saya dapat itu saya ini kamu harus belajar ini nih, kamu harus tahu ini nih. Saya tidak pedulikan kondisi mereka seperti apa. Jadi dari pertanyaan Ibu tadi menyadarkan saya ternyata ada sesuatu yang sangat keliru yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih banyak Ibu Rahel. Mungkin dari pertanyaan ini saya menyadari satu hal itu. Saya terlalu tidak memberi ruang untuk orang berpikir keputusan apa yang bisa dia ambil untuk bisa mengikuti itu. Luar biasa ya, berarti Ibu Fani sudah bisa menemukan akar persoalannya di mana. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu, selain itu apakah ada rekan-rekan Ibu Fani yang tidak suka menggunakan aplikasi atau agak sulit gitu ketika menggunakan teknologi tersebut? Kalau di sekolah ada sih Ibu, ada banyak yang agak tidak suka. Biasanya awal-awal mereka tidak suka, setelah belajar itu nanti terakhir mereka bilang, "Oh, ternyata ini bagus." Nanti mereka setelah dapat itu baru mereka bilang bagus, tapi awal-awalnya itu penolakan yang sangat luar biasa. Padahal maksudnya baik itu. Maksudnya saya itu baik supaya belajar bersama-sama supaya mereka sadar. Tapi kalau awal itu penyampaian awal pertama itu selalu terjadi penolakan. Seperti itu Ibu Rahel. Oh, gitu ya. Kira-kira yang ketika itu yang kalau dipresentasikan
berapa persen yang langsung terima, berapa persen yang langsung menolak Ibu Fani punya niat baik itu? Sekitar 5 yang ketika saya sampaikan itu langsung terima. Kalau di persen kan sekitar 20% mungkin Ibu Rahel. Kalau yang lainnya itu sisanya 80% itu saya melakukan pendekatan yang intens atau secara terus-menerus baru bisa. Seperti baru-baru kami mau ujian sekolah itu konsepnya mau paperless. Tapi semuanya bilang, ini terlalu sulit untuk kita belajar. Mana kita masukkan soal lagi, ini kita mau pilih menu yang mana lagi, ini kalau pilih salah benar seperti apa. Nah setelah mereka tahu, sekarang mereka benar-benar menikmati, gunakan juga dalam proses pembelajaran. Jadi itu Bu Rahel, karena memang ada persentase yang langsung terima itu sangat sedikit Ibu. Kalau yang lebih banyak yang saya harus berulang kali untuk memberi pemahaman ke mereka. Baik Bu Fani ya, berarti tadi Ibu Fani sudah mengatakan bahwa Ibu Fani sadar akan pendekatan-pendekatan yang Ibu Fani lakukan tadi. Ibu Fani sadar bahwa itu mungkin saja harus Ibu Fani ganti dengan pendekatan yang lain. Kira-kira Ibu Fani, setelah Ibu Fani menyadari ini, apa rencana tindakan Ibu Fani selanjutnya? Oh iya, ini Ibu Rahel dari percakapan ini saya sudah punya rencana nih Ibu yang akan saya laksanakan. Yang paling pertama itu saat saya mendapat hal baru itu yang harus saya lakukan itu saya harus memperhatikan kondisi teman-teman saat itu. Apakah mereka sedang siap menerima hal baru tersebut atau tidak. Habis itu yang kedua, ketika ada teman yang belum bisa menerima hal baru hari itu, saya harus memberi ruang kepada dia untuk berpikir. Tidak langsung dia tolak sekarang, sebentar sedikit lagi mungkin 15 menit saya datang lagi ya. Tidak seperti itu, tidak seperti Ibu itu Ibu Rahel. Dan yang ketiga, saya melihat mana guru yang cepat beradaptasi dengan hal baru dan mau menerima baru, karena ini juga dapat membantu saya untuk memikirkan strategi atau cara yang baru yang bisa saya lakukan karena pribadi yang berbeda memiliki rasa ingin tahu yang berbeda. Terima kasih Ibu Rahel, sharing hari ini saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Wah, luar biasa ya Bu Fani, saya sangat terkesan dengan rencana tindakan atau hal apa yang Ibu Fani mau lakukan setelah ini, dan saya sangat setuju dengan rencana Bu Fani itu. Kemudian Bu Fani, kira-kira komitmen apa yang dapat Ibu Fani ambil untuk menjalankan hal ini? Oke, terima kasih banyak Ibu Rahel. Dari bincang kita ini, saya berkomitmen untuk melakukan ini mungkin dari besok Bu. Soalnya sekarang ini sudah masuk tahun ajaran baru dan selama ini kami guru itu belajar ya langsung belajar saja, tapi saya sudah sharing dengan mereka untuk melakukan asesmen diagnostik. Jadi mungkin itu yang akan saya terapkan ketika saya menyampaikan hal baru, saya melihat mereka punya kondisi dan beberapa teman yang melek teknologi itu saya membantu memfasilitasi mereka. Tapi saya selalu membimbing mereka, tidak membiarkan mereka berjalan sendiri. Begitu Ibu Rahel. Terima kasih banyak hari ini saya menemukan hal baru yang selama ini tidak terlintas di pikiran saya untuk melihat proses pendekatan seperti apa. Hari ini saya menemukan itu dan saya akan melakukan ke depannya ketika saya mendapatkan hal baru, saya akan melihat beberapa tahapan tadi untuk membantu saya dan teman-teman bisa bertumbuh bersama. Mungkin baik. itu saja. Sudah Bu Fani? Sudah Ibu Rahel, terima kasih banyak sharingnya. Terima kasih juga Bu Fani untuk ya.
Terima kasih juga untuk sharing yang bermanfaat. Selain ini persoalan yang Ibu Fani hadapi, kita sama-sama mencari solusi, tapi ini juga pengalaman berharga bagi saya ketika saya menghadapi mungkin suatu saat mengalami persoalan yang sama, saya sudah bisa menemukan jalan keluarnya. Terima kasih juga Bu Fani untuk sharingnya sore ini. Sama-sama Ibu Rahel, luar biasa saya bisa menemukan solusi. Kiranya saya dapat menerapkan dengan baik. Oke, siap Bu Fani. Oke.